Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyati Salsabila Azahro dengan NIM 2306010123. Ingin mereview tugas pendidikan agama Islam dengan judul buku Fiqh Ibadah Wanita Klasik yang bertemakan Toharoh. Materi yang saya bahas ada pertama toharoh, yang kedua najis, yang ketiga berwudu, yang keempat mandi, yang kelima tayamum, yang keenam menyapu dua muzah. Toharoh artinya bersuci. Sedangkan menurut syaro ialah bersuci dari hadas dan najis. Bersuci ada dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas, ialah mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis, ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Tingkatan taharoh digolongkan sebagai berikut: membersihkan tubuh dari hadas, najis, dan sebagainya, membersihkan anggota tubuh dari perbuatan dosa, membersihkan jiwa atau berakhlak rendah, membersihkan hati dari kemusyrikan. Selanjutnya ada air. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Macam-macam air. Yang pertama ada air hujan, yang kedua ada air sumur, yang ketiga ada air laut, yang keempat ada air sungai, yang kelima ada air telaga, yang keenam ada air embun. Air yang tidak diperbolehkan untuk berwudu, air yang tidak bersih atau ada najis, air sari buah atau pohon, air yang berubah warna, rasa, dan bau, air bekas wudu, air yang tersisa setelah binatang haram meminumnya, air yang tersisa oleh seseorang yang mabuk, air yang bercampur dengan barang suci. Bagi mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan air saidu untuk mensucikan orang hidup. Pembagian air suci dan menyucikan. Air suci dapat menyucikan tetapi makruh digunakan. Air suci tetapi tidak dapat menyucikan, air mutanajis. Selanjutnya ada najis. Najis ialah suatu benda yang kotor. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Yang kedua ada najis mutawasito, yaitu najis sedang. Yang ketiga ada najis mughalazo, yaitu najis berat. Macam-macam najis. Yang pertama ada bangkai, yang kedua ada darah, yang ketiga ada nanah, yang keempat ada muntah, yang kelima ada segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yang keenam ada anjing dan babi, yang ketujuh ada minuman keras, yang kedelapan ada bagian anggota binatang yang terpisah. Berwudu. Menurut bahasa, bersih dan indah. Menurut syaro, membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat wajib berwudu, karena wudu menjadi syarat sah sholat. Fardu wudu. Yang pertama ada niat, yang kedua ada membasuh wajah, yang ketiga ada membasuh kedua tangan, yang keempat ada mengusap sebagian rambut atau kulit kepala, yang kelima ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib, yang ketujuh berturut-turut atau mualat. Syarat-syarat wudu. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak berhadas, yang keempat air suci dan menyucikan, yang kelima mengetahui yang wajib dan yang sunnah. Sunnah wudu. Yang pertama bersiwak, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan, yang keempat berkumur-kumur, yang kelima beristinsyak, yang keenam menyapu seluruh rambut, yang ketujuh mendahulukan anggota yang kanan daripada kiri, yang kedelapan menyapu kedua telinga luar dan dalam, yang kesembilan menghadap kiblat ketika berwudu, yang kesepuluh mentigakalikan basuhan, yang kesebelas menyela-nyela jari tangan dan kaki, yang kedua-belas membaca doa setelah berwudu. Yang membatalkan wudu yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal sebab gila, pingsan, dan mabuk, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan, memegang atau menyentuh kemaluan. Cara berwudu. Yang pertama, membaca basmalah sambil mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, berkumur-kumur 3 kali. Yang ketiga, mencuci lubang hidung dan beristinsyak. Yang keempat, membasuh wajah 3 kali. Yang kelima, membasuh kedua belah tangan hingga siku 3 kali.
Yang keenam, mengusap sebagian rambut 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kedua daun telinga 3 kali. Yang kedelapan, membasuh kaki sampai mata kaki. Hal-hal yang tidak sah dalam berwudu. Hal-hal yang tidak sah dalam berwudu. Yang pertama, bercemara atau memakai wig. Yang kedua, cat kuku. Yang ketiga, menyemir rambut. Mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, bertemunya 2 khitan atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani, baik karena mimpi atau hal lain. Yang ketiga, mati, bukan mati syahid. Yang keempat, selesai nifas. Yang kelima, wiladah, setelah melahirkan. Yang keenam, selesai haid. Yang ketujuh, masuk agama Islam. Fardu mandi. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyiram seluruh badan dengan air. Yang ketiga, menghilangkan najis. Sunnah mandi. Yang pertama, mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Yang kedua, mendahulukan mengambil air wudhu. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, menghadap kiblat sewaktu mandi. Yang kelima, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, menggosok seluruh badan. Yang ketujuh, membaca doa. Larangan bagi orang yang sedang junub. Yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, melakukan tawaf di Baitullah. Yang ketiga, memegang kitab suci. Yang keempat, membawa atau mengangkat kitab suci. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Larangan bagi orang yang sedang haid. Yang pertama, bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusat dan lutut. Yang kedua, berpuasa, baik sunnah atau wajib. Yang ketiga, ditalak. Yang keempat, lewat di dalam masjid. Dikhawatirkan atau akan mengotorinya. Tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Sedangkan menurut syara, menyengaja tanah untuk menghapus muka dan kedua belah tangan dengan maksud dapat melakukan sholat dan lain-lain. Sebab-sebab tayamum. Yang pertama, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat. Yang kedua, airnya sangat dingin dan keras. Yang ketiga, jika sedang berada di dekat seseorang tetapi khawatir akan keselamatan dirinya. Yang keempat, perjalanan jauh. Yang kelima, telah masuk waktu sholat. Yang keenam, jumlah air hanya untuk diminum. Yang ketujuh, jumlah air hanya untuk membersihkan najis. Yang kedelapan, berhalangan ketika menggunakan air atau orang yang terluka. Yang kesembilan, khawatir waktu sholat habis. Yang kesepuluh, debu harus suci. Syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu yang suci. Yang kedua, mengusap wajah dan tangan. Yang ketiga, dahulukan menghilangkan najis. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Fardu tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, memindahkan debu dari tempat ke wajah dan tangan. Yang ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usap. Yang keempat, mengusap 2 belah tangan sampai siku. Yang kelima, tertib. Sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Batal tayamum. Yang pertama, segala yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Yang ketiga, murtad, keluar dari Islam. Selanjutnya, menyapu 2 muzah. Menyapu 2 muzah atau mashul kufain termasuk juga salah satu keringanan dalam Islam. Dibolehkan untuk orang yang menetap di kampung dan bagi yang dalam perjalanan atau musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang kakinya memakai 2 muzah. Kalau hendak berwudu, maka ia boleh menyapu 2 muzahnya itu dengan air. Artinya tidak perlu melepas muzahnya. Syarat menyapu 2 muzah. Yang pertama, bahwa muzah itu dipakai sesudah sempurna dicuci bersih. Yang kedua, muzah itu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu menutupi tumit dan telapak kaki. Yang ketiga, muzah itu dapat dibawa berjalan lama. Yang keempat, muzah itu tidak terkena najis atau kotoran. Hal yang membatalkan 2 muzah.
Yang pertama, terjadi sesuatu yang mewajibkan untuk mandi seperti junub, haid, dan nifas. Yang kedua, terlepas sepatu dari kaki walaupun hanya keluar sebagian dari kaki bagian betis sepatu atau mulut sepatu. Yang ketiga, sobeknya sepatu, sekalipun tertutup kaos kaki atau sarung kaki. Kesimpulannya yaitu kebersihan yang sempurna menurut syara ialah toharoh, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.